Warahmatullahi wabarakatuh. Biridaillahi ta'ala bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin والعلماء العاملين المصنفين المخلصين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي وأصولهما وفروعهما وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى شيخنا خالد بن كالب وإلى شيخنا وحفظ الله إلى حضرة الشيخ هاشم الشريف وإلى أبانا الشيخ عبد الرحيم إلى شيخنا ومربي روحنا رب جيد محمد بن درس الإسلام بن جيد محمد صلى وسورهم وأبراهيم أن الله يعيد رجالهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Allahumma nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 97. Wa nazala fi jama'atin aslamu wa lam yuhajiru. Wa nazala dan turun ayat berikut ini fi jama'atin di dalam menjelaskan golongan aslamu yang masuk Islam. Siapa jamaah? Walam yuhajiru dan tidak hijrah. Siapa jamaah? Walam yuhajiru dan tidak hijrah. Siapa jamaah? Faqutilu maka dibunuh siapa jamaah yauma badrin pada hari perang Badar. Yauma badrin pada hari perang Badar ma'al kuffari bersama beberapa orang kafir. Jadi ada orang yang sudah masuk Islam tapi ketika Nabi hijrah dia tidak mau hijrah, sehingga dia masih berat dengan keluarganya yang kafir. Mungkin orang kafir kan tempatnya dulu pada zaman Nabi kan di Mekah, pusatnya itu di Mekah.
mula ayat innal ladzina tawaffahumul malaikah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang tawaffa yang mewafatkan atau yang mematikan. Hum terhadap alladzina, siapa al malaikatu malaikat, zalimi anfusihim, halnya beberapa orang yang menzalimi dirinya alladzina. Beberapa orang yang menzalimi dirinya alladzina bil muqami, dengan bermukim, ma'al kuffari, bersama orang-orang kafir, wa tarkil hijrati, dan meninggalkan hijrah. Ya harusnya kan ketika Nabi hijrah, kalau dia memang mengaku benar sebagai pengikut Nabi, ya ikut hijrah. Tapi karena dia ini Islamnya mungkin Islam hanya sebagai tameng saja, jadi yang nggak mau hijrah, tetap dia berat meninggalkan kampung orang-orang kafir tadi. Jadi tetap mukim bersama orang kafir. Orang-orang yang seperti itu qalu, berkata siapa alladzina. Itu qalu, berkata siapa alladzina. Oh maaf, qalu berkata siapa malaikat. Qalu berkata siapa malaikat, lahum kepada alladzina. Muwabbikhina, halnya mempermalukan. Malaikat mempermalukan mereka. Bima, di dalam perkara. Bima, di dalam apa? Bima, di dalam apa kuntum, ada siapa kalian. Ai fi ayyi syai'in, yani di dalam sesuatu apa. Di dalam sesuatu apa kuntum, ada siapa kalian. Kuntum, ada siapa kalian itu fi amri dinikum, di dalam perkara agamanya kalian. Kalian itu gimana? Harusnya kan ikut hijrah. Nah, ditanya sama malaikat, kenapa kamu tidak hijrah itu? Alasannya apa? Qalu, maka berkata siapa alladzina. Berkata siapa alladzina mu'tadirina, halnya beralasan. Mu'tadirina, halnya beralasan, berkata kunna mustad'afin. Kunna, ada siapa kami. Kunna, ada siapa kami itu mustad'afina, beberapa orang yang dilemahkan. Beberapa orang yang dilemahkan atau dianggap lemah. Ajizina, yani beberapa orang yang lemah. Beberapa orang yang lemah an iqamatid dini, dari mendirikan agama. Fil ardi, di bumi. Fil ardi, di bumi. Ardi makata, yani buminya Mekah. Kami ini masih lemah, belum sanggup untuk berbuat seperti halnya sahabat-sahabat Nabi. Nah, misalnya. Nah, ini hanya pengakuan yang tidak ada dasarnya. Harusnya kalau imannya kuat, benar-benar Islam, ya harusnya berjuang. Berjuang untuk iqamatid din, berjuang untuk mengangkat agama Allah, ya. Kalau memang di Mekah gak mungkin, sulit, ya hijrah. Nah itu ya anjurannya Nabi itu, kalau Mekah gak mungkin, ya hijrah. Qalu, maka berkata siapa malaikat. Malaikat berkata lahum, kepada alladzina, taubihan, karena mempermalukan. Alam takun ardullahi wasi'ah. Alam takun, apakah tidak ada. Apakah tidak ada apa? Ardullahi, tanahnya Allah, buminya Allah, itu wasi'atan, luas. Fatuhajiru, maka berhijrah siapa kalian.
maka berhijrah siapa kalian fiha di dalam ardullah. Harusnya kalau kalian kesulitan untuk menjalankan agama Allah, ya hijrah. Jangan sampai pasrah, akhirnya yang imannya tipis lemah, kembali lagi ke kafir ya. Fatuhajiru, maka hijrah siapa kalian fiha di dalam ardullah, min ardil kufri, dari buminya kekafiran, dari bumi kekafiran, ila baladin, ke daerah, ila baladin, ke daerah akhara, yang lain. Kama fa'ala, seperti hanya melakukan, kama fa'ala, seperti hanya melakukan siapa ghairukum, selain kalian. Nah itu seperti orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat Nabi. Qala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, faulaika ma'wahum jahannam, faulaika, maka adapun mereka alladzina, maka adapun mereka alladzina itu ma'wahum, adapun tempatnya alladzina itu ma'wahum, adapun tempatnya alladzina itu jahannamu, neraka jahanam. Wasa'at masirah, wasa'at, dan itu sejelek-jeleknya apa masiron, tempat kembalinya. Apa masiron, tempat kembalinya? Ia adapun jahannam. Dan jahanam adalah tempat yang paling jelek sekali. Nah, ini bertanda bahwasanya Islam hanya sebagai tameng saja untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan diri di hadapan orang Islam, ya. Nah, tapi ketika diajak hijrah gak mau. Illal mustadhafina, ya boleh tidak hijrah, ya boleh tidak hijrah itu, ya. Kalau memang ini pengecualiannya, illal mustadhafina, kecuali orang-orang yang dilemahkan. Illal mustadhafina, kecuali orang-orang yang dilemahkan atau dianggap lemah, minar rijali, dari laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wal wildani, dan beberapa anak-anak. Kalau laki-laki yang lemah, misalnya sudah tua, tidak mampu perjalanan jauh dari Mekah ke Madinah, ya nggak apa-apa, gak hijrah. Perempuan misalnya juga, atau masih anak-anak misalnya. Kalau memang kondisinya lemah. Alladzina, rupanya orang-orang la yastati'una, yang tidak mampu siapa alladzina, tidak mampu siapa alladzina hilatan terhadap merekayasa, hilatan terhadap merekayasa. Karena perjalanan hijrah itu perjalanan yang sulit, ya, karena dihantui ketakutan, sehingga harus punya strategi cara. Seperti Nabi sendiri ketika hijrah, wah, dengan luar biasa perjuangannya sampai bersembunyi di gunung, apa itu, Jabal Nur, ya, di Jabal Nur. Ya, guanya namanya gua Thur, ya. La quwata lahum, la quwata, yakni tidak ada kekuatan itu mawjud lahum, bagi alladzina. Tidak ada kekuatan itu mawjud lahum, bagi alladzina yang mustad'afin al hijrati, atas hijrah, wala nafaqata, dan tidak ada nafkah itu mawjud, tidak ada nafkah atau tidak ada biaya itu mawjud. Wala yahtaduna, dan tidak mendapatkan petunjuk siapa alladzina atau mustad'afin, tidak mendapatkan petunjuk sabilan, terhadap jalan, tariqan, yakni jalan ila ardil hijrati, ke tanah tempat hijrah.
yaitu Madinah. Karena memang Mekah Madinah itu lumayan jauh ya. Di Arab sana itu ketika orang haji atau umroh itu memakan waktu kurang lebih perjalanan bis itu, dan lancar, nggak ada macet di sana tuh, nggak ada macet ya. Kecepatan itu sampai 120, 140 ya. Kalau bis sana itu bahkan lebih. Itu memakan waktu kurang lebih 5 sampai 6 jam. Mekah Madinah itu ya. Itu pakai bis. Bayangkan kalau Rasul dulu menggunakan onta, atau onta itu. Onta juga ya kadang sambil berhenti istirahat, bersembunyi, menyelamatkan dari kejaran orang kafir. Nah itu kan. Jadi berapa hari Rasul itu perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk hijrah. Jadi memang tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, kalau memang lemah, tidak mampu ya nggak apa-apa. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Faulaika maka adapun mereka mustad'afin. Maka adapun mereka mustad'afin itu asa, mudah-mudahan siapa Allah itu ayyafu mengampuni siapa Allah, mengampuni atau memaafkan siapa Allah anhum dari mustad'afin. Wa kana Allahu ghafuran wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa kana dan ada siapa Allah itu afuwan maha pengampun. Itu afuwan maha pengampun, ghafuran dan maha pengampun ya. Maha pemaaf dan maha pengampun. Wa man yuhajir fi sabilillah, wa man adapun siapa itu yuhajir, hijrah siapa man fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Maksudnya karena membela agama Allah, karena membela Allah ya, maksudnya meninggikan agama Allah. Kalau Allah itu tidak perlu dibela sebenarnya ya. Buat apa? Karena Allah tidak butuh kepada manusia, tapi memperjuangkan syiar Islam, maksudnya itu ya. Orang yang hijrahnya karena itu yajid fil ardi, yajid maka akan mendapatkan siapa man fil ardi, di dalam bumi atau di dunia, muraghiman halnya berhijrah. Muraghiman halnya berhijrah, muhajiran yakni berhijrah, mendapatkan kathiran terhadap perkara yang banyak. Kathiran terhadap perkara yang banyak, wasa'atan dan keluasan, rizqi di dalam rizqi. Nah ini janji Allah. Orang yang hijrah itu akan diberi kebaikan-kebaikan yang besar. Makanya seperti sahabat siapa yang kaya itu, sahabat yang kaya itu Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu kan muhajirin ya. Asalnya dia ketika di Madinah itu gak punya apa-apa, tapi karena dia punya kemampuan bisnis ya, kemampuan berdagang, kontak. Ada sinyal masuk itu. Itu apa ya?
Sinyal yang dari makom itu masuk itu. Coba channelnya dirubah. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakhruj min baitihi. Wa man adapun siapa itu yakhruj. Wa man adapun siapa itu yakhruj keluar siapa man min baitihi dari rumahnya man. Muhajiran halnya hijrah ilallah kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Thumma yudri kemudian bertemu terhadap man apal mautu kematian. Dia hijrah kemudian meninggal dunia. Fit tariqi di perjalanan. Fit tariqi di perjalanan kama waqa'a seperti halnya terjadi. Li Janda ibni Dhamrata al-Laythi bagi Janda bin Dhamra al-Laythi. Faqad waqa'a maka sungguh tetap atau sungguh terjadi sabatayani tetap apa ajruhu pahalanya man alallahi atas Allah. Wa kana dan ada siapa Allah itu ghafuran. Wa kana dan ada siapa Allah itu ghafuran maha pengampun rahiman dan maha penyayang. Jadi apa ya, orang yang hijrah tadi ya, orang yang hijrah itu akan diberi keluasan rezeki. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf itu gak punya apa-apa, tapi ketika dia hijrah karena dia punya kemampuan bisnis ya, bisa memanage berdagang ya, akhirnya dia cuma minta ditunjukkan di mana pasar. Nanya ke orang Ansor, orang Madinah, di mana pasarnya. Wah, dia ditunjukkan ini pasarnya, oh langsung dia dagang, akhirnya wah, untung jadi orang kaya. Nah itu, nah kalau santri itu ya juga seperti itu harusnya tanya di mana pasar. Nah, itu. Pasar tapi tujuannya untuk usaha, gitu. Bukan pasar tujuannya apa untuk mereman, bukan ya. Wa idza darabtum dan ketika bepergian siapa kalian safartum yani bepergian siapa kalian fil ardi di bumi falaisa maka tidak ada itu alaikum atas kalian apa junahun dosa. Apa junahun dosa fi antaqsuru di dalam mengqasar siapa kalian minas sholati dari sholat. Nah ini kandungan hukumnya, ada ayat ahkamnya, yaitu kalau bepergian boleh qasar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Bi antarudda dengan membalikkan siapa kalian hak terhadap sholat, membalikkan siapa kalian hak terhadap sholat min arba'in dari 4 rakaat dibalikkan atau dirubah ilah nataini ke 2 rakaat. Jadi itu namanya qasar. Qasar itu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini dalilnya, dalil Al-Qur'annya. Walaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. In khiftum apabila takut siapa kalian. In khiftum apabila takut siapa kalian ayatina terhadap menguji kum terhadap kalian, terhadap menguji atau membahayakan kum terhadap kalian, ayyana layani menimpa kum terhadap kalian bimakruhin dengan perkara yang tidak disenangi. Bimakruhin dengan perkara yang tidak disenangi. Siapa yang mengancam, membahayakan? Siapa alladzina orang-orang kafaru yang kafir. Siapa alladzina?
Nah, alasan mengqashar itu salah satu ya ini. Perjalanan itu biar cepat, akhirnya sholat pun diringkas. Ya, supaya cepat di perjalanan, cepat sampai tujuan, sholat pun diringkas. Mengapa? Karena kalau lama-lama di perjalanan banyak hal-hal yang mengancam. Ya. Bayanun itu penjelasan. Bayanun itu penjelasan lil waqid kepada perkara yang terjadi. Kepada perkara yang terjadi idhaka ketika itu safartum atau darabatum fil ardi. Ketika itu safartum fala mafhuma maka tidak ada mafhum itu mawjud, maka tidak ada mafhum itu mawjud lahu bagi in khiftum. Wa bayanat dan menjelaskan apa as-sunnatu hadis. Annal murada sesungguhnya yang dimaksud bisafari dengan safar itu al-tawilu perjalanan yang jauh. Jadi safar yang boleh qashar itu safar yang tawil. Bahwa adapun tawil itu berapa? Itu arba'atu bardin, 4 barit. 4 barit itu 4 pos. Wah ya adapun arba'ata bardin itu marhalatani 2 marhalah. Itu marhalatani 2 marhalah. Marhalah itu pondok-pondokan. Wa yukhadhu dan diambil. Wa yukhadhu dan diambil min qawli dari firman Allah, falaisa 'alaikum junahun. Rupanya falaisa 'alaikum junahun. Apa annahu sesungguhnya qashar. Apa annahu sesungguhnya qashar itu rukhsatun keringanan. La wajibun tidak kewajiban. Wa alaihi dan itu atas annahu rukhsah asy-Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i. Jadi qashar itu untuk perjalanan yang jauh. Perjalanan jauh itu berapa? 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 83 km. Nah itu ya. Jadi ada pendapat yang di bawahnya 80 ada. Yang mengatakan 80 itu kitab Tanwirul Qulub apa ya? Itu yang paling enteng. 80 itu 2 marhalah. Jadi kalau perjalanan sudah 80 atau lebih boleh untuk qashar sholat. Tapi kalau belum ya sini Palembang ya belum boleh. Palembang kan cuma selawi kilometer. Innal kafirina sesungguhnya orang-orang kafir itu kanu ada siapa kafir. Sungguh itu kanu ada siapa kafirin lakum bagi kalian itu aduwan musuh mubinan yang nyata. Mubinan yang nyata, bayyinal adawati yakni yang nyata memusuhinya. Bayyinal adawati yang nyata memusuhinya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kitab Khulasah As-Shanif. Kalau mau ngopi dulu. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Syuhada wa salihin wa ulama al-amilin al-musannifin al-mukhlisin. خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب خلاصة الصانف في التصوف للإمام حجة الإسلام الشيخ محمد بن محمد الغزالي الكوسي رسوله وفروعه ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا ببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi penjelasan kemarin bahwasannya orang mencari ilmu itu harus hati-hati, jangan sampai ilmunya tidak manfaat seperti yang diadukan oleh muridnya Imam Ghazali. Ketika mencari ilmu bingung mana yang manfaat, mana yang tidak. Nah itu. Makanya kita harus selalu menjaga berdoa ya, supaya ilmu yang kita dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Imam Ahmad. Warwa dan meriwayatkan siapa Imam Ahmad itu Imam Ahmad. Wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Mansur bin Zadan dari Mansur bin Zadan. Qala berkata siapa Mansur, balagha sampaina terhadap kami apa annal alimah annal alimah sesungguhnya orang alim, ini ada hadis cerita sesungguhnya orang alim itu idza lam yantafi' apabila tidak mendapat manfaat. Apabila tidak mendapat manfaat siapa alim bi'ilmihi dengan ilmunya alim, tasihu maka bengok apa? Berteriak. Tasihu maka berteriak siapa ahlun nari penduduk neraka minnatni rihihi sebab bau busuknya alim. Ini ya. Jadi orang alim yang ilmunya tidak manfaat, penduduk neraka itu ribut. Ngapa? Nyium bau busuknya. Wa yaquluna dan berkata siapa ahlun nar lahu kepada alim. Berarti ya sama-sama di neraka ini. Ya. Jadi lebih bahaya ya orang yang alim tidak manfaat ilmunya itu ya. Nah, masuk neraka baunya udah enak pula. Berkata siapa ahlun nar lahu kepada alim, "Madza kunta taf'alu ya khabir?" Maka terhadap apapun tak ada siapa kamu itu taf'alu melakukan siapa kamu ya khabir itu wahai orang yang jelek. Wah, dipanggil khabir padahal alim. Faqad adaita sungguh menyakiti siapa kamu terhadap kami binatni rihika sebab bau busuknya kamu. Ini datang bau dah enak. Dah bikin ribut banyak. Itu ngomong ke orang yang alim. Amma yakfika, apakah tidak cukup terhadapmu? Apakah tidak cukup terhadapmu apa sesuatu? Nahnu yang ada pun kami itu fihi di dalam minal adza dari kesakitan. Minal adza dari kesakitan wasyarri dan kejelekan. Kami inilah rasa kesusah setengah mati dimasuk neraka ini. Ditambah kau datang pula bau dah enak. Nambahin susah. Ini penduduk neraka ini mengutuk, ya,
Kurutu itu apa? Muring-muring ya, marah ya. Fayaqulu, maka berkata siapa alim lahum kepada ahlun nar, kuntu ada siapa saya itu aliman orang alim. Falam antafi, maka tidak mendapat manfaat siapa saya bi'ilmi, dengan ilmunya saya. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Nah itu, jadi kita yang belajar ya berusaha berdoa, sedikit-sedikit diamalkan ilmu itu supaya manfaat. Ngeri sekali ya balasan untuk orang yang gak manfaat ilmunya. Ya di dunia ya susah, di akhirat lebih-lebih. Wahukia, dan diceritakan apa anna ba'dhu akabiri ashabil Junaidi, sesungguhnya sebagian beberapa pembesar sahabatnya Imam Junaid al-Baghdadi, akabiri ashabil Junaidi. Junaid, namanya Junaid atau Junaidi, yaitu dari kata ya ini ulama besar ya. Syekh Imam Junaid al-Baghdadi ini ulama besar ya, ahli tasawuf ya. Sahabatnya itu ro'a, bermimpi siapa ba'du akabiri ashabil Junaid, hu terhadap Junaid, fi naumihi, di dalam tidurnya, ba'du ashab, ba'da wafatihi, setelah wafatnya Junaid. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi itu wafat, tahu-tahu sahabatnya mimpi. Faqala, maka berkata siapa ba'du ashab, ba'du akabiri ashab, berkata, ma fa'alallahu bika, ma terhadap apa fa'ala melakukan siapa Allah bika denganmu, wahai Tuanku, guruku, apa yang Allah lakukan untukmu? Wala, maka berkata siapa Junaid, tohat tilkal isyarat, tohat hilang, tohat hilang apa tilkal isyaratu, itu beberapa isyarat, wa ghabat, dan samar apa tilkal ibaratu, itu beberapa ungkapan. Jadi orang yang menyebut saya ulama tidak ada lagi, hilang, titel hilang, jabatan hilang, kemuliaan hilang. Wafaniyat, dan habis, wafaniyat dan habis apa tilkal ulumu, itu beberapa ilmu. Ilmu saya nggak ada apa-apanya, seolah-olah tidak berarti. Wa nafadat, dan habis apa tilkal rusumu, itu beberapa tanda. Dan tanda-tanda tentang kealiman saya sudah nggak ada lagi. Wa manafa'a, dan tidak bermanfaat terhadap saya, tidak manfaat terhadap saya apa illa rukai'atun, kecuali beberapa rakaat yang sedikit, kecuali beberapa rakaat yang sedikit, kuna yang ada siapa saya itu narka'u, melakukan siapa saya terhadap rukai'at fi jawfil laili, di tengah malam. Titik. Nah ini ya, sekelas Imam Junaid al-Baghdadi aja masih seperti itu. Yang diterima cuman sholat, cuman beberapa rakaat tengah malam. Nah ini gimana jadi ibadah kita? Ya tetap, maksudnya kita tetap ibadah terus tetap, tapi kita juga jangan sombong. Tidak tahu yang mana diterima itu tidak tahu. Makanya amal besar jangan menjadikan kita sombong, amal kecil jangan diremehkan. Siapa tahu amal kecil itulah yang menyelamatkan. Ya sudah, pasrah aja kepada Allah.
ya, berdoa supaya Allah menerima amal kita. Ayyuhal waladu hai anak, ayyuhal waladu hai anakku, yang bagi sebaiknya apa alla takuna, tidak ada siapa kamu itu muflisan, orang yang bangkrut, orang yang bangkrut minal a'mali, dari beberapa amal. Maksudnya jangan sampai kamu tidak beramal, khalian yang sepi, khalian yang sepi minal ahwali, dari beberapa tingkah, wal ma'ani, dan beberapa makna, asyarifati yang mulia, al-ghaliyati yang mahal. Ya tetap, maksudnya Imam Ghazali menganjurkan tetap beramal, amal yang bagus, akhlak yang mulia tetap, bahkan yang istimewa tetap. Tapi ya diperbaiki niatnya, diperbaiki tujuannya supaya benar-benar ikhlas gitu ya. Wa'lam, dan ketahuilah, wa'lam, dan ketahuilah yaqinan, dengan yakin, annal ilma, sesungguhnya ilmu, annal ilma, sesungguhnya ilmu, bimujarradihi, dengan semata-mata ilmu, dengan semata-mata ilmu, itulah ya'khudhu, itulah ya'khudhu, tidak bisa memegang apa ilmu, tidak bisa memegang apa ilmu, biadika, dengan tanganmu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Maksudnya ilmu kalau cuman ilmu tok saja, maka nggak bisa menuntun kita di akhirat nanti, nggak bisa. Karena ilmu butuh amal, ya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa yatadhihu, dan menjadi jelas, dan menjadi jelas laka, bagimu, apa hadza, ini ilmu, bidarbi mithalin, dengan membuat contoh, dengan menjalankan contoh. Ara'aita, apakah tahu siapa kamu? Apakah tahu siapa kamu, law anna rajulan, jika sesungguhnya seseorang, jika sesungguhnya seseorang itu yuhsinu, memperbaiki, siapa rajul, al-harba, terhadap berperang, bainama huwa, ketika adapun rajul, ketika adapun rajul itu yasiru, berjalan siapa rajul, fi mafazatin, di dalam hutan, wa ma'ahu, dan itu bersama rajul, asyratu suyutin, 10 beberapa pedang. Dia membawa 10 pedang, mau perang, tahu-tahu masuk hutan. Hindiyatin, yang berbangsa Hindi, yaitu pedang-pedang hebat orang Hindia itu. Wa qasiyin, dan tameng, wasihamin, dan panah. Ada 10 pedang, tameng, dan panah. Fi ghayatil judati, di dalam puncaknya kebagusan. Wa qad taqallada, dan sungguh berkalung siapa rajul, biha, dengan asyaratu suyufin. Jadi semuanya dibawa, pakai tameng, pakai panah, pakai pedang, banyak gitu ya. Semuanya bagus-bagus. Nah, semuanya pokoknya dibawa semua. Dipikulnya, ada yang dikalungin gitu ya. Idfaja'ah, tiba-tiba datang
terhadap rojul apa asadun macan azimun yang besar. Wah, hal tadfa'u apakah bisa menolak? Apakah bisa menolak anhu dari rojul? Apa hadhil aslihatu, ini beberapa senjata, ini beberapa senjata bimujarrodiha dengan semata-mata aslihah, min syarril asadi, dari kejahatannya macan, dari serangan macan, syai'an terhadap sesuatu pun. Kira-kira kalau tidak bisa menggunakan pedang tadi, tidak bisa menggunakan panah, tidak bisa menggunakan tameng tadi, cuman dibawa baik, bisa tidak menyelamatkan. Nah, itulah. Begitu juga ilmu, kalau cuman punya ilmu saja tapi tidak dipakai ilmunya, itu ya, nggak diamalkan ilmunya, apakah bisa manfaat? Tidak. Akhirnya ini tamsil ya, perumpamaan seperti orang yang bawa senjata itu, senjatanya banyak tapi tidak bisa pakai, nggak mau, atau tidak mau pakai. Dia tahu caranya tapi dia tidak mau menggunakannya, ya sudah, ya diterkam macan langsung ya. Anta adapun kamu itu ala yakinin, atas keyakinan tamin yang sempurna, bi annaha, dengan sesungguhnya aslihah, beberapa senjata tadi, bi annaha dengan sesungguhnya aslihah itu la tughni, tidak mencukupi apa aslihah, tidak mencukupi, tidak bisa menjaga apa aslihah anhu dari rajul syai'an terhadap sesuatu pun, hatta yasta'mila, sehingga menggunakan siapa rajul terhadap aslihah, bima, di dalam perkara, qasada, yang bermaksud siapa rajul minha, dari aslihah. Jadi gunakan itu senjata itu untuk menyelamatkan diri, untuk menangkal, mencegah dari serangan macan tadi. Bagadzalika, begitu juga rajul, bagadzalika, begitu juga rajul, law anna sakhsan, jika sesungguhnya seseorang itu alimah, mengetahui siapa sakhsan, mi'ata alfin, terhadap 100.000, apanya, masalahnya, dia paham 100.000 masalah fikih, masalah tauhid misalnya, atau masalah yang lainnya, Al-Quran, tafsir. Walam ya'mal, dan tidak mengamalkan siapa syakhson, biwahidatin, dengan salah satunya, atau dengan satu pun tidak diamalkan. Fa'anta, maka adapun kamu itu, ta'lamu, tahu siapa kamu, anna hadzal ilma, sesungguhnya ini ilmu itu la yufidu, tidak memberi faedah apa ilmu, terhadap sakhson, faidatan ma, dengan faedah apapun, faidatan ma, dengan faedah apapun. Jadi itu ya, ketika ilmu ya hanya ilmu saja, tidak lebih dari pengetahuan, maka ya gak ada faedahnya. Butuh diamalkan, butuh dilakukan ya. Makanya ya, paham ini baik, ini jelek, baik lakukan, jelek tinggalkan. Nah itu ya. Paham ini sunnah, ya lakukan. Paham wajib, lebih-lebih lakukan lagi. Kalau tidak melakukan, hanya tahu saja, udah nggak ada manfaat. Wal nadrib maka hendaknya membuat siapa kita,
hendak membuat siapa kita laka untukmu misalan terhadap contoh aksara yang lain. Karena qulu maka berkata siapa kami, siapa kita, law anna saksan jika sesungguhnya orang itu bihi itu dengan sakson maradun adapun sakit, wadhafun dan lemah, wadhafun dan lemah minal hararati dari sakit panas, wasofroi dan sakit kuning. Nah, sakit panas itu demam, kuning itu apa, sakit apa? Ada kan sakit kuning ya? Namanya apa itu, hepatitis, apa gejala seperti liver itu ya. Wa'alima dan tahu siapa sakson ilman terhadap ilmunya, dan dia tahu ilmunya. Laisa yang tidak ada itu ma'ahu bersama sakson apa syakun ragu-ragu. Apa syakun ragu-ragu, dan dia jelas tahu dan tidak ragu-ragu lagi. Tahu apa? Anna syifa'ahu sesungguhnya obatnya marad. Sesungguhnya obatnya marad itu fitana wulis sakan jabini. Itu fitana wulis sakan jabini, di dalam memakan tanaman sakan jabin. Atau sakan jabin tanaman apa? Tanaman obat yang jelas ya. Apa dia obat panas itu? Apa? Temulawak. Apa kunyit? Walakinnahu tetapinya rojul, tetapinya sakson. Walakinnahu tetapinya sakson itulah lam yatanawal, tidak memakan siapa sakson terhadap sakan jabin. Dia tahu itu obat, tetapi tidak kalah makan. Nah ini mana? Fahadal ilmu, maka adapun ini ilmu itu laisa tidak ada apa ilmu itu binafi'in manfaat fisyifai di dalam mengobati. Ya tidak sembuh. Wala dafi'in dan tidak menolak. Wala dafi'in dan tidak menolak liddai kepada penyakit hatta yu'malu sehingga dilakukan apa bihi dengan ilmu. Ya tahu obat itu tapi tidak galak makan, tidak galak minum obat. Ya sudah sakit itulah, sakit berterus ya. Nah inilah gambaran tamsil ilmu ya, ilmu itu harus dilakukan, diamalkan. Lau kilta apabila menimbang atau menakar siapa kamu al-fairidlin terhadap al-fairidli khamrin terhadap 2000 liter khamr, 2000 ritel khamr, lam takun maka tidak ada siapa kamu itu latasiru sungguh menjadi siapa kamu itu nashwanan mabuk idza lam tashrab apabila tidak minum siapa kamu. Yo, meskipun kamu nimbang 2000 liter misalnya omer ya, timbang aja. Tapi kalau kamu tidak minum, ya tidak mabuk. Ya kan? Ini ungkapan. Fa'alam maka ketahuilah annahu sesungguhnya kelakuan itu la yufidu tidak memberi faedah terhadapmu
Apa kathratu tahsilil ilmi? Banyaknya menghasilkan ilmu. Tidak memberi faedah banyak menghasilkan ilmu wa jam'il kutubi dan mengumpulkan beberapa kitab. Kamu ngaji puluhan kitab, bisa ratusan kitab, tak akan memberi faedah malam ta'lam selagi tidak mengamalkan, malam ta'mal selagi tidak mengamalkan siapa kamu. Nah, ini ingat ya. Berarti harus diamalkan. Nah itu sedikit-sedikit. Ya kalau nggak bisa langsung sekaligus sedikit. Apa dulu yang diamalkan? Kakek tambah lagi, kakek tambah lagi. Jadi jangan hanya ilmu saja, tetapi juga sedikit diamalkan. Tapi ya yang mencari ilmu itu sudah luar biasa fadilahnya, ya, pahalanya sudah besar. Nah, tapi jangan berhenti hanya di ilmu saja, lanjutkan dengan mengamalkan, mempraktekkannya. Jangan sampai gara-gara berat kayak ngamalkan, oh ya lebih baik aku udah belajar lah, lebih baik udah ngaji lah. Alah, jadi orang bodoh itu ya bukan solusi, namanya tambah parah itu. Apalagi kaitannya dengan ibadah, kok nggak tahu ilmunya, bodoh ya, nggak akan diterima ibadahnya. Ya waladi wahai anakku, ya waladi wahai anakku, illam takun, apabila tidak ada siapa kamu itu musta'iddan, orang yang bersiap-siap, orang yang bersiap-siap, la'iqa, apa itu? Orang yang bersiap-siap, la'iqan halnya pantas dirahmatil ilahi, kepada rahmatnya Tuhan Azza wa Jalla, bil amali dengan amal as-salih yang saleh, lam tasil maka tidak sampai ilaika kepadamu apa rahmatuhu, rahmatnya Allah. Jadi amal soleh itulah yang menyampaikan kita kepada rahmat Allah, ya, jembatannya yaitu dengan amal soleh. Tapi kalau cuman kepengen rahmat Allah tapi tidak dibikin jembatan tadi, ya sudah putus, rahmat dengan kita putus, ya, karena butuh jembatan, butuh penghubungnya yaitu amal soleh. Wasma' dan dengarlah, wasma' dan dengarlah ad-dalilah terhadap dalil minal Qur'ani dari Al-Quran. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, wa anda sesungguhnya kelakuan itu laisa tidak ada, itu lil insani bagi manusia, itu lil insani bagi manusia apa, illa ma kecuali perkara sa'a yang melakukan siapa, insan. Ya waladi wahai anakku indonanta, apabila mengira siapa kamu, anna hadhil ayata sesungguhnya ini ayat itu mansukhatun dihapus, itu mansukhatun dihapus. Famada maka terhadap apa, taqulu berkata siapa kamu, fi qouli ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala, fi ayatin di dalam beberapa ayat, ukhra yang lain. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Faman maka adapun siapa itu, kana ada siapa man itu, yarju mengharap siapa man, liqa'a rabbih terhadap bertemu Tuhannya man. Kalau kepingin bertemu Allah, karena bertemu Allah itu nikmat yang paling besar di surga. Falyamal maka beramallah siapa man, beramallah siapa man, amalan dengan amal sholihan yang bagus, yang soleh. Wa fi qawlihi dan di dalam firman Allah,
Jazaan bima kanu ya'malun. Jazaan karena balasan bima dengan sesuatu. Kanu yang ada siapa mereka. Yang ada siapa mereka itu ya'maluna melakukan siapa mereka. Wa fi qalihi dan di dalam firman Allah, innal ladzina amanu, innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina, wa amilu dan beramal siapa alladzina as-solihati terhadap beberapa amal soleh, kanat maka ada itulah hum bagi alladzina apa jannatul firdausi beberapa surga firdaus. Firdaus bahasa Inggrisnya paradise. Kalau bahasa Arabnya firdaus. Beberapa surga firdaus. Bahasa Inggris kan paradise. Paradise itu kan surga ya. Nuzulan halnya bertempat beberapa orang yang bertempat. Nuzulan halnya beberapa orang yang bertempat. Khalidina halnya kekal. Fiha di dalam jannat. Nah itulah balasan orang yang beramal. Beramal soleh. Tapi amal itu butuh ilmu. Makanya dahulukan mencari ilmu. Lanjutkan dengan mengamalkannya. Kalau udah punya ilmunya, udah tahu mana yang soleh, mana yang bukan. Iya kan. Ya harus tahu kan, harus tahu mana yang solehuddin, mana yang bukan. Ya. Kalau perempuan harus tahu juga mana yang solehah, mana yang bukan solehah kan. Wa fi qoulihi dan di dalam firman Allah illa man tab. Nah ini kan. Illa man kecuali orang. Illa man tab. Kecuali orang taba yang bertaubat siapa man. Wa amana dan beriman siapa man. Wa amila dan beramal siapa man. Amalan dengan amal solehan yang soleh. Namanya baca nama ini. Bagian apa? Mad mubalaghah ya. Ihi muhanan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Wa madza taqulu? Wa madza dan terhadap apa taqulu berkata siapa kamu? Fi haditsin di dalam hadis rupanya buniyal islamu ala khamsin. Bunia didirikan abal islamu Islam ala khamsin atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Syahadati rupanya syahadat an sesungguhnya kelakuan itulah ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu mawjud. Tidak ada Tuhan yang disembah itu mawjud illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah utusan Allah. Wa iqamis sholati dan mendirikan sholat. Wa idaiz zakati dan membayar zakat. Wa shaumi Ramadhan dan puasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti dan haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah liman bagi orang istata'a yang mampu siapa man ilaihi kepada bait apanya sabilan jalannya. Nah semuanya ini adalah berupa pengamalan, bukan cuman ilmu kan. Ya syahadat memang harus tahu ilmunya, tapi ya kalau tidak dibaca ya bukan syahadat, makanya harus dilakukan. Sholat ada ilmunya, tapi kalau cuma ilmu gak dilakukan ya tidak masuk di kategori ini. Puasa punya ilmunya, kalau gak puasa ya sama dengan bohong kan. Makanya ilmu
dan amal ya. Wa fi haditsin dan di dalam hadis al-imanu iqrarun bil lisan. Al-imanu adapun iman itu iqrarun pengakuan bil lisani dengan lisan, wa tasdiqun dan membenarkan bil jinani dengan hati, wa amalun dan mengamalkan bil arkani dengan beberapa anggota badan. Nah itu yang terakhir itu yang penting. Kalau ikrar kita sudah, kalau keyakinan kita sudah, tinggal mengamalkan. Wadalailu adapun beberapa dalil. Adapun beberapa dalil ala anna salamatul abdi atas sesungguhnya selamatnya hamba bil amali dengan amal itu kathiratun banyak, dalilnya banyak, la tu'addu yang tidak bisa dihitung apa dalail, wala tuhsa dan tidak bisa dihitung apa dalail. Fa in khudira maka apabila tergetar di dalam hati, maksudnya apabila tergetar laka bagimu min kalami dari ucapanku apa annal abda sesungguhnya hamba itu yadkhulu masuk siapa abda al-jannata terhadap surga bi'amalihi dengan amalnya abda la bifadlillahi tidak dengan anugerah Allah, tidak dengan anugerah Allah, rahmatihi dan rahmatnya Allah. Fama fahimta kalami maka tidak paham siapa kamu kalami terhadap perkataanku. Terus kemudian ada orang yang bertanya, loh kalau amal yang menjadikan kita ke surga berarti tidak perlu rahmat Allah, amal kan? Nah ini berarti orang yang tidak paham. Ya, oh berarti yang masukkan kita ke surga itu amal. Oh kita disuruh beramal, berarti yang masukkan kita ke amal kita ke surga. Ya bukan rahmat Allah, bukan anugerah Allah. Nah ini salah besar. Pemahaman yang seperti ini salah besar. Tetap yang memasukkan surga rahmat Allah, tapi penyambungnya supaya kita punya jalur rel dapat rahmat Allah tadi ya dengan amal itu. Ibarat listrik ya. Listrik itu kan energinya, tapi listrik gak bisa listrik sendiri, butuh apa namanya, penghantar listrik itu apa namanya, konduktor apa konduktor, pengantar listrik itu apa namanya, perantara ya, kabel tadi ya, butuh kabel ya. Listrik aja ya kita nggak bisa apa-apa tanpa kabel, makanya kabel itu penting. Nah kabel itulah yang namanya amal. Tapi yang menghidupkan lampu bukan kabel, yang menghidupkan lampu itu listrik. Tapi apa listrik bisa datang dewek? Ya udah bisa tanpa kabel, begini. Itulah hubungannya rahmat dengan amal ya. Walam dan ketahuilah ani sesungguhnya saya itulah aqulu tidak berkata siapa saya. Ini kata Imam Ghazali. Dzalika terhadap itu yadkhulul jannata bi amalihi. Bal aqulu tetapi berkata siapa saya annal abda sesungguhnya hamba itu yadkhulu masuk siapa abad al-jannata terhadap surga
bifadlillahi dengan anugerah Allah, wa karamihi dan kemurahan Allah, wa rahmatihi dan rahmat Allah, ghaira anna rahmatullah, hanya saja sesungguhnya rahmatnya Allah Ta'ala, hanya saja sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu la tasilu, tidak sampai apa rahmat ilal abdi kepada hamba, illa idagana, kecuali jika ada siapa abad itu musta'iddan, bersiap-siap laha untuk rahmat, wala yaqad dan pantas. Pantas apa nih ayyakuna, untuk ada siapa abad itu mahallan, menjadi tempat rahmat Allah, pantas tidak? Nah kalau tinggal ke sholat, tidak galak puasa, yo apalagi sering ganggu wong misalnya kayak gitu ya. Lah mana nak pantas dapat rahmat Allah. Wala yakuna dan tidak ada, wala yakuna dan wala yakunu dan tidak ada siapa abad itu kadzalika seperti itu musta'iddan, illa bimtithalil ma'murati, kecuali dengan menjalankan beberapa perintah, kecuali dengan menjalankan beberapa perintah, wajidina bil manhiyati dan menjauhi beberapa larangan, wa mulazamati ta'ati dan menetapi beberapa ketaatan, wal qurabi dan beberapa ibadah, wal ikhlasi dan ikhlas, fil amali di dalam amal. Nah yang terakhir ini yang memang sulit, yaitu ikhlas amal. Ikhlas beramal ini sulit, tapi ya tetap harus. Kama yushiru, seperti berisyarat ilahi kepada ma, apa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmatnya Allah itu qaribun dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu ya, ada hubungan rahmat dengan amal. Hai bu akhbaro, ketika memberi kabar siapa Allah Ta'ala, biqurbi rahmatihi, dengan dekatnya rahmat Allah, minal muhsinina, dari orang-orang yang berbuat baik. Wa qad qala, dan sungguh berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu, adabun ihsan. Al-ihsanu, adabun ihsan itu anta'buda, menyembah siapa kamu, menyembah Allah terhadap Allah, ka'annaka, seperti sesungguhnya kamu itu tara, melihat siapa kamu terhadap Allah. Fahuwa, maka adabun ihsan, itu yufidu, memberi faedah. Apa ihsan? Ba'da rahmatihi, memberi faedah ba'da rahmatihi, terhadap jauh rahmatnya Allah, min ghairil muhsinina, dari selain orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin itu dari ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budahu, menyembah Allah. Nah itu, kalau kepingin rahmat Allah ya harus menjalankan ihsan. Kalau tidak ihsan, tidak muhsinin, ya jauh dari rahmat Allah. Fa illam takun, maka apabila tidak ada siapa kamu, itu musta'iddan, mempersiapkan diri li rahmatihi, kepada rahmat Allah, alal wajhi, atas cara al-madhkuri yang disebutkan, la tasilu, maka tidak sampai ilaika, kepadamu, apa rahmatuhu, rahmatnya Allah,
Wa idza lam tasil, apabila tidak sampai ilaika kepadamu apa rahmatnya Allah. Kalau tidak sampai rahmat Allah, ya la tadkhulu, maka tidak masuk siapa kamu. Maka tidak masuk siapa kamu al-jannata, terhadap surga. Nah itu. Jadi kalau ingin masuk surga, ya dengan rahmat Allah. Ya caranya bagaimana? Ya tadi berbuat baik dengan ihsan. Kalau sudah muhsinin atau ihsan, dapat rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, ya masuk surga. Nah, saya sudah dapat rahmatnya Allah, rahmatul maula. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi warudduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'amfa'na bibarakatihi wahdina al-husna biqurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'amfa'na bibarakatihi wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.